Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan memulai dan kita membacanya bergantian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjut ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu mulai 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu saya mau masuk SD zaman kami dulu, ukurannya adalah pegang telinga gitu. Ya, pegang begini ya. Jadi kalau sudah sampai begini, ya sudah bisa masuk sekolah gitu. Kalau sekarang kan harus masuk TK dulu. Sudah TK belum? Sudah bisa baca tulis belum gitu ya. Nah, kebetulan lolak kami enggak TK karena kelewatan umur. Tapi saya pastikan dia sudah bisa pegang telinga gitu. Nah, itu artinya bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku. Nah, semua kita pasti mengharapkan anak kita bertumbuh. Alkitab pun berkata, dulu aku kecil, dulu aku kanak-kanak, tetapi seiring waktu akan beranjak menjadi dewasa. Nah, sebuah pertumbuhan itu harus. Kalau kita melihat anak kita enggak bertumbuh, ibu-ibu kalau melihat anak kita kurus, pasti ibu-ibu paling cemas ya. Ya, saya ingat Ibu Pendeta selalu sedikit spesial untuk Elsapa soal makan. Karena kami yang lain sudah gemuk-gemuk, tapi kok Elsapa agak kurus gitu. Jadi kalau ada makanan selalu mamanya agak sedikit prioritas kepada Elsapa. Ya kadang kita agak gimana sih gitu. Tapi ya, oh iya ya, ini anak agak kurus gitu. Nah, jadi semua orang ingin anaknya sehat dan bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau nggak bertumbuh, anak kita kecil terus, maka kita akan cemas. Pasti itu. Orang tua mana sih yang anaknya nggak akan cemas kalau melihat anaknya nggak tumbuh? Ya, kalau anak kita kan dari bayi digendong, kemudian duduk, berangkang apa merangkak, lalu mulai berjalan. Itu pertumbuhan yang normal. Lalu bertumbuh, mulai bicara, mulai bernyanyi dan lain sebagainya. Lalu mulai berlari, lalu mulai beranteman dan seterusnya. Lalu mulailah memikirkan untuk playgroup atau TK, lalu SD. Nah, itu normalnya Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak normal begitu, kita akan cemas.
Lalu berpikir, apa yang salah dengan anakku ini? Kita akan bawa ke ahli gizi, kita akan bawa bahkan mungkin ke rumah sakit atau check up ke dokter. Apa yang salah pada anakku ini? Kok nggak bisa besar? Betul ya Bapak Ibu ya? Pasti kita akan bertanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ternyata begitu juga secara rohani. Setiap orang harus mengalami pertumbuhan secara rohani, secara mental, secara karakter, secara jiwa. Nah kalau jiwa kita kerdil terus, kalau roh kita kerdil terus, atau mental kita kerdil terus, itulah yang membuat banyak masalah. Orang yang kerdil terus jiwanya, masuk ke lembaga akan mengalami masalah dalam lembaga. Dia akan bermasalah, orang lain yang berelasi dengan dia juga akan mengalami banyak masalah. Nah itulah sebabnya Alkitab menekankan tentang proses pertumbuhan. Melalui nas hari ini Yesus menekankan sebuah pertumbuhan. Mengapa harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara? Pertama karena pertumbuhan itu adalah sebuah tanda kenormalan bagi yang hidup, bagi yang baik. Hanya kejahatan yang kita tidak ingin bertumbuh, walaupun kejahatan bertumbuh. Saya dengar di Kota Medan sekarang kejahatan sangat pesat bertumbuh. Ya. Geng motor, kalau kita lihat baca di televisi, mungkin Kota Palembang sekarang lebih aman dari Kota Medan. Dan di Palembang itu mobil parkir di luar rodanya pun bisa hilang gitu. Kita lihat di berita-berita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang normal adalah yang hidup yang baik harus bertumbuh. Yang kedua, mengapa harus bertumbuh? Karena bertumbuh adalah sebuah keniscayaan, sebuah harapan umum. Semua umum mengharapkan pertumbuhan, seperti soal anak saya katakan tadi di awal. Semua harus bertumbuh, bahkan gereja ini pun harus bertumbuh. Amin. Keluarga kita harus bertumbuh. Amin. Cinta kasih antara suami dan istri harus bertumbuh. Semakin terus dan semakin baik, semakin meningkat. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita akan gawat. Yang ketiga, kenapa harus bertumbuh? Karena pertumbuhan itu sendiri adalah keinginan dan rancangan Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara dan saya, kita semua yang ada di sini bertumbuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani dan kejiwaan. Kita harus bertumbuh. Karena Tuhan mengharapkan tidak hanya sekedar bertumbuh, bahkan berbuah Bapak Ibu. Gak percaya? Saudara dan saya Tuhan tunggu kapan berbuah. Ayo kita baca dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19. Matius pasal 21 dekat ya kalau bagi Alkitab, tapi dalam tayangan gampang. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19, kita baca dua ayat ini langsung bersama-sama. 1, 2, tunggu belum. Matius 21 ayat 18. Oke, dapat ya Mbak ya. Oke, 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat, bersama-sama 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengharapkan buah dari satu pohon karena ya dia butuh gitu ya. Ini bukan soal kebutuhan Yesus. Yesus Allah, tetapi kemanusiaannya menunjukkan dia lapar. Tetapi penekanannya, kisah ini bukan untuk menyatakan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Kisah ini mau menekankan bahwa Tuhan sendiri mengharapkan buah dari dalam diri setiap umat manusia, apalagi murid-muridnya. Ilustrasi ini disampaikan oleh Yesus dengan tegas kepada para murid supaya para murid mau berbuah. Tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tidak hanya hidup sekedar hidup, tetapi enggak punya arti. Yesus mau kita, saudara dan saya, terus berbuah. Berbuah lebat bahkan. Kalau dikatakan di dalam ayat yang terakhir, pasal bacaan kita tadi, pasal 13, di sana dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ya berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, berlipat-lipat. Oke, saudara mengatakan nggak bisa 100 kali lipat, bisa 60. Ada yang bilang nggak bisa 60, nggak apa-apa, 30.
Yang penting Bapak Ibu Saudara memiliki potensi, dan potensi Tuhan beri bahwa ngomong kosong satu orang pun tidak bisa berbuah kecuali kalau memang kita tidak mau berbuah. Atau ke teks yang tadi, mengapa orang harus bertumbuh? Karena bertumbuh syarat mutlak untuk berbuah. Ada orang Kristen gak pernah berbuah. Ada orang Kristen hidupnya begitu-begitu saja. Dari dulu, dari tahun Najolo sampai tahun sekarang. Dari zaman Bahola sampai zaman sekarang, begitu-begitu saja. Kenapa gak bisa berbuah? Karena dia tidak bertumbuh. Mustahil berbuah kalau gak bertumbuh. Mustahil bertumbuh kalau dalam proses penyemaian pun terjadi masalah. Di sini ada pakar pertanian, bapak tuaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, syarat mutlak untuk berbuah harus bertumbuh. Syarat mutlak untuk bertumbuh itulah yang kita lihat pada saat ini, pada proses persemaian itu. Proses persemaian itu melalui kisah penabur. Dan kalau kita tahu dalam tafsiran sederhana yang dimaksudkan dalam penjelasan Yesus, penabur itu adalah Yesus yang datang dari sorga menyemaikan benih firman, benih kerajaan sorga. Lalu yang disemaikan itu adalah benih kerajaan sorga. Lalu tempat persemaian itu, tanah itu, lahan tempat persemaian itu adalah hati manusia. Kenapa orang gak bisa bertumbuh dan berbuah? Karena ada masalah dalam proses persemaian. Ada yang tumbuh subur dan berbuah. Ada yang sukar bertumbuh antara hidup dan mati. Seperti kata pepatah, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, hidup segan, mati pun tak mau. Kerakap itu semacam tumbuhan berdaun lebar seperti sirih. Daunnya agak sedikit lebar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dia tumbuh di batu maka dia akan hidup segan, mati tak mau. Lalu seperti itulah gambaran orang Kristen yang gak jelas. Kristen tapi gak bertumbuh, gak bertumbuh tapi hidup. Tapi ada. Lalu ada juga orang yang tidak bertumbuh lalu mati dari sejak awal. Nah, Bapak Ibu, inilah realita soal persemaian, soal pertumbuhan. Nah, di manakah kita? Peristiwa benih firman dalam realita kekristenan digambarkan dalam peristiwa ini. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara, benih firman Tuhan itu didengar tetapi cepat hilang karena dimakan burung dan diinjak orang. Burung di sini menggambarkan musuh yang memangsa. Apakah iblis atau setan lewat ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan saat ini, lalu melintaslah iblis mungkin di samping, di sekitar kita, lalu merampas itu dari telinga kita. Ini digambarkan dengan suatu benih diinjak-injak orang di jalan lalu mati. Ini juga menggambarkan ketika Bapak Ibu sedang mendengar firman, tapi seolah-olah seperti Bapak Ibu sedang duduk di atas bis, lalu di sana ada iklan-iklan. Bapak Ibu nggak terlalu perhatikan iklan-iklan itu. Mana kita perhatikan iklan sepanjang jalan dari Sukomoro atau dari sini sampai ke Palembang, ada berapa juta iklan di pinggir jalan, tapi kita nggak akan rekam itu, bukan? Lalu seperti itulah orang yang datang ke gereja, duduk diam lalu mendengarkan firman, tetapi dia tidak memiliki lahan subur, cepat hilang, tidak terlalu dipedulikan, tidak dijaga. Firman yang dengar cepat berlalu. Dan kenapa dimakan burung? Karena tidak dijaga. Makanya kami dulu waktu kecil, mama selalu bilang, jaga burung, kau nggak usah sekolah hari ini, besok abangmu nggak usah sekolah. Supaya apa? Supaya jaga padi, bukan jaga burung sebenarnya. Yang dijaga itu padinya, supaya nggak dimakan burung. Lalu kami bergantian jaga padi. Seperti itu juga lah hati kita. Seperti itulah ketika lahan ini disemai oleh firman Tuhan, harus kita jaga. Kalau nggak dijaga dimakan burung, musuh, hilang. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu. Ini gambaran benih yang bertumbuh sebentar namun tidak berakar. Kenapa nggak berakar? Karena tanah tempat dia tinggal itu tipis humusnya. Habis humus langsung batu. Akarnya nggak mungkin menembus batu. Tumbuhan semacam ini akan mudah layu, mudah tercabut dan mudah mati. Ini orang yang mendengarkan firman, bilang amin, amin, haleluya. Pulang dari gereja, tercabut lagi akar itu. Lupa lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena hatinya keras, hatinya penuh dengan batu. Kemudian ada benih yang jatuh di semak duri. Benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi ada tumbuhan lain yang menghimpit. Benih yang tumbuh namun dihimpit oleh semak duri. Tidak tampak, tertutup, bahkan bisa mati.
Ini menggambarkan iman yang tidak bertahan dalam himpitan-himpitan berbagai persoalan dan penderitaan atau pergumulan. Benih itu tumbuh. Bapak Ibu dengar firman, tetapi tekanan hidup di luar lebih hebat, lebih berat, sehingga kita bilang ya udahlah, apa yang disampaikan pendeta itu ya sekedar khotbah aja lah itu. Inilah toh aku yang mengalami pergumulan hidup dan kesusahan hidup. Nah, tidak bertumbuh, matilah benih itu. Dan inilah benih yang terakhir yang jatuh di tanah subur. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, ini yang diinginkan oleh Yesus. Ini yang diinginkan supaya berproses pada pertumbuhan, lalu berproses pada buah. Benih tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi harus jujur Bapak Ibu, bukankah dalam hidup kekristenan ada banyak kita temui orang-orang yang gak bertumbuh? Ada bertumbuh ketika jadi majelis, tapi lepas majelis kembali lagi normal, lalu tidak mau bertumbuh lagi. Bukan di sini. Saya bicara secara umum. Bahkan ada pendeta tidak bertumbuh. Ada Bapak Ibu. Maka pendeta itu menjadi masalah di dalam pelayanan. Dia menemui masalah, dia pun menjadi sumber masalah. Ada. Maka itu kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya bertumbuh dalam iman. Nah, untuk itu kita turut berperan. Kita nggak bisa salahkan Tuhan. Tuhan dong yang salah. Masa menabur di jalanan, masa menabur di tanah berbatu? Oh enggak. Kita nggak bicara soal itu. Allah punya hak prerogatif, Allah punya hak mutlak. Pembahasannya bukan ke sana. Pembahasannya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus bertanggung jawab, turut berperan untuk pertumbuhan iman kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan mau buat hati kita subur, tapi kalau kita nggak kerjasama, nggak mau memberikan hati yang subur, maka akan kembali menjadi tanah yang keras. Oleh sebab itu harus kita berjaga-jaga. Ini yang pertama. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang subur dan siap menjadi persembahan firman Injil Kerajaan Allah? Apakah berkat yang Tuhan taruh? Apakah potensi yang Tuhan taruh? Maka yang pertama kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Jaga hati kita, jaga sekeliling kita, waspada musuh pemangsa. Saya ambil ilustrasi tadi waktu kami kecil, saya disuruh tugas jaga padi supaya tidak dimakan burung. Karena di sini lahan padi, di sini lahan perkebunan. Di kebun itulah burung-burung itu, burung pipit itu ribuan gitu datang. Itu kalau ribuan nggak dijaga maka habislah padi itu. Itu jumlahnya banyak sekali karena kami tinggal di pinggir karet, lalu ada sawah orang yang dikerjai, bukan sawah kami gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu harus kita jaga. Kalau nggak dijaga, capek kerja berlama-lama, dimulai dari mencangkul, melembutkan tanahnya, dimulai dari cabut rumputnya, tanam padinya, cabut rumputnya, menyiangi, memberi pupuk, capek. Sekian lama kalau toh akhirnya dimakan oleh burung. Capek kita bergereja beribadah kalau pada akhirnya firman yang ditabur dalam diri kita hilang begitu saja, sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita. Kemudian kita harus melembutkan hati kita. Pertahankan hati yang lembut, jangan keras. Karena banyak sekali hati yang keras, hati yang penuh batu, hati yang penuh dengan kekerasan. Hati yang batu akan sulit menerima persembahan Injil Kerajaan Allah, menerima berkat Tuhan, nggak masuk akalnya karena hatinya begitu keras. Kami dulu tinggal di satu tempat, kami jauh dari, karena dulu masa-masa susah ya. Lalu bapak beli tanah di sebuah tempat yang terpencil di pinggir. Nah, hanya kami baru orang Kristen waktu itu di sana. Bapak Ibu Saudara, kita susah, gaji mama juga dibawa kabur oleh bendaharanya dan lain sebagainya lah. Jadi kami makan kangkung dan sebagainya. Lalu kami harus bekerja, pulang sekolah harus kerja dan lain sebagainya. Lalu kami dapat sebuah tempat lahan punya Pak Toga Torop. Pak Toga Torop, ya itu lahan dibiarkan orang, gak ada yang ngerjai. Rupanya karena lahan itu sisa-sisa pembakaran pembuatan batu bata. Jadi dulu banjir besar terjadi, lalu hancurlah usaha Pak Toga Torop, tanah itu terbengkalai. Tidak ada yang mengelola, tidak ada yang nanam. Lalu kami menanamnya setelah minta izin. Lalu ketika cangkul pertama ketemplang gitu ya. Tangan ini sakit semua Bapak Ibu. Apa namanya, kapalan di sini, luka-luka, ya udah habislah. Sembuh lukanya, kadang nggak sembuh pun karena harus tiap hari nyangkul ya.
Sampai keras lah kalau kita salaman, nampak kali kita orang pekerja kasar gitu ya. Nah, itu udah biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena hanya lahan itu yang tersedia, maka itulah yang kami kelola. Lalu mama bilang, udah ambililah dulu batu-batunya itu. Jadi kami pergi bawa cangkul dari rumah dan karung. Pulang bawa cangkul, bawa karung di atas berisi batu. Makanya pendek-pendek kami Bapak Ibu. Inilah resiko lah ini. Kalau anak sekarang kan tinggi-tinggi kan. Karena jarang mengangkat karung berisi, ya ada kita angkat karung berisi beras, kami ngangkat karung berisi batu. Kalau pas enggak musim tanam kami pergi cari kayu, angkat kayu gitu ya. Jadi pendek-pendek, bahunya kekar-kekar. Nah itulah situasi pada masa itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah batu-batu itu diangkat, barulah bisa ditanam. Ditanam ubi, ditanam jagung, palawija, sayur. Lalu setelah subur, keluarga Pak Toga bilang, kami mau jual tanah itu. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena setelah itu subur, harganya naik dan dilirik orang, kira-kira begitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa tanah itu memberkati kami ketika batu-batunya dibongkar, diangkut, diambili semua. Baru setelah itu suburlah tanah itu, tumbuhlah jagung, tumbuhlah singkong. Ibu bapak saudara-saudara, begitu juga dengan hidup kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kalau masih banyak batu-batu dalam tubuh kita, dalam hati kita, kekerasan demi kekerasan, maka tidak akan tumbuh firman yang kita dengar. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kanan. Mental, karena ada portal di tengah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jauhkan kekerasan hati. Ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar masukan yang baik, ketika mendengar anjuran yang baik, firman Tuhan secara langsung melalui Alkitab, firman Tuhan melalui para hamba Tuhan, firman Tuhan melalui para orang tua, firman Tuhan melalui orang lain, firman Tuhan yang kita pahami melalui seleksi, melalui analisa alam dan lain sebagainya. Yuk kita lembutkan hati supaya kita bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudara, waspadai himpitan semak dan duri. Ini yang ketiga. Kalau kita mau menjadi lahan yang subur, yang siap disemai dengan bibit pertumbuhan yang baik, kalau tidak, ya bibit unggul pun saya rasa akan cepat tertekan dan mati. Karena itu sebelum persemaian, singkirkan semua onak dan duri, himpitan semak. Bersihkan lahan hati kita, singkirkan, kuatkan iman, jangan kalah terhadap tekanan hidup apapun. Semak duri menggambarkan penderitaan. Semak duri menggambarkan oknum-oknum yang suka menghimpit, menjepit, menekan, bahkan melukai. Dalam konteks apapun dalam hidup kita, akan selalu ada semak duri yang melukai. Kalau kita nggak siap, kita akan terluka. Kalau kita nggak siap, kita akan trauma. Kalau kita nggak siap, kita pun berubah menjadi semak duri. Orang yang terluka berpotensi menjelma menjadi orang yang melukai. Perhatikan orang yang pelaku kekerasan seksual. Perhatikan pelaku pelaku pelecehan seksual, sodomi. Ketika diselidiki, diwawancarai, dikonseling, dia akan berkata, aku korban sodomi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seorang korban sangat besar berpotensi besar menjadi pelaku. Seorang korban mudah menjelma melalui trauma psikologi yang dia alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum terjadi hal yang demikian, cepat singkirkan, jaga hati, bersihkan hati dari batu bebatu, singkirkan hati dari lahan-lahan yang berisi semak duri. Kalau ada orang semak duri, kuatkan hati kita. Yang pasti jangan saudara dan saya yang jadi semak durinya. Amin. Harus kita jaga dan kuatkan hati. Kalau duri itu kan sakit kalau kita melukai, ya. Melukai. Kalau kami dulu Kampung Lalang, kami tinggal di tebing tinggi Kampung Lalang, bukan Kampung Lalang Medan ya. Nah, jadi ada duri, ada lalang. Lalang itu lebih lagi. Itu minggu depan khotbah tentang lalang dan gandum. Itu lalang itu menyabet tangan perih sekali.
Ketika dia besar, dia melukai bagaikan pedang sap. Kalau kita ngambil nyangkul ada lalang, tangan kita udah beset-beset gini. Tapi yang lebih bahaya lagi, lalang yang masih kecil, bagaikan ujung tombak yang menikam kaki kita. Sakitnya bukan main. Sakit bukan main. Akar lalang itu berada di bawah tanah. Dan dia menembus, bisa tembusnya batu bata itu. Kalah gandum. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan gak taburkan lalang. Lalang itu personifikasi atau gambaran tentang kejahatan, gambaran dari simbolis. Tetapi gambaran anak Tuhan adalah benih gandum, amin, yang akan menjadi makanan berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal ini mari kita lakukan. Lalu sampailah kita pada tahapan yang terakhir, kelolalah lahan hati kita dengan baik. Ya, cangkuli, gemburkan, sirami, beri pupuk. Cangkuli, gemburkan, sirami, beri pupuk. Terus menerus. Jangan menyalahkan Tuhan, engkau kasih lahan yang gak subur. Sirami, cangkuli, gemburkan, beri pupuk. Dengan begitu suburlah setiap persemaian. Apakah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan, Tuhan taruh? Suburlah dalam hidup kita. Asal kita memiliki hati yang bersih dan dicangkuli gembur, diberi pupuk. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.